Oke, sip, Kak. Bisa langsung dimulai, Kak. Oke, baik ya. Oke, ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di Tasya kedengeran nggak suara kakak? Kedengeran kok, Kak. Kedengeran ya? Saya pikir kamu main gitu. Nggak apa-apa sih. Ngantuk, terus tidur deh. Baru selesai sekolahnya. Udah. Tadi Oh, selesai jam berapa ya? Jam 2 apa jam 3 gitu. oh gitu. Ya udah, hari ini kita materinya tentang ekonomi ya. Kalau dari pihak hidupnya akuntansi. Cuman kalau akuntansi kan pelajaran kelas 12 kan. Iya. Nah, makanya kalau untuk kelas 10, kelas 11 itu ekonomi dulu. Nah, kita belajar yang bab ketiga. Tentang teori produksi. Cariin kemana gitu. Oh, jalan ya. Cariin sama ayah. Mau nggak? Gimana? Mau nggak itu dua? Mau nggak? Beliin. Boleh. Ras apa? Aslinya adaannya apa aja? Mangga, coklat, strawberry semuanya ada. Mangga. Oke ini. Hmm. Coklat gitu. Baik ya, bismillah, sebelum kita mulai kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Nah, di materi selanjutnya kita bahas tentang permintaan dan penawaran ya. Di mana hukum permintaan itu jika harga naik maka permintaan turun, tapi jika harga turun permintaan naik. Ya, di mana QD sama dengan min A ditambah BP. Nah, kemudian penawaran. Kalau penawaran itu berbanding lurus ya. Jika harga naik maka penawaran naik, tapi jika harga turun Penawaran turun. Ya, QS sama dengan A dikurang BP. Nah, selanjutnya kita bahas tentang teori produksi. Teori produksi sebenarnya Udah taruh. apa? Enggak, ada saya rusuh. Oh, adik kamu. Iya, kamu punya adik berapa sih? Kayaknya banyak ya. Tadinya cuma satu. Tadinya. Berarti banyak dong. Ya kalau adik kandung cuma satu, kalau sepupu ya banyak. Oh, Keponakan ngumpul juga ya? ada. Ngumpul, rumah kamu ngumpul ya? Pantesan gitu. Pantesan banyak kalau gitu. Nih pensil kamu. Ya udah nggak apa-apa sambil belajar. Ya sama. Nah, bismillah. Pengertian dari produksi. Ya, produksi itu adalah kegiatan ya, menghasilkan Barang. dan mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, dasar teorinya itu adalah Abang. low diminishing return. Nah, the law diminishing return ini teori dari David Ricardo. Ya. David Ricardo itu termasuk ilmuwan ekonomi ya, abad 19 dia. Tapi lebih lama lagi Adam Smith.
Dia mengatakan the law diminishing return. Artinya, kalau dalam pengertian dalam bahasa Indonesia adalah segala produksi yang akan ditambah akan menyebabkan hilangnya aspek sumber daya alam yang lain. Nah, saya kasih gambaran sederhana nih. Karena masih banyak siswa yang masih... Oreo mangga, keju sama coklat habis jadi Oreo mangga. Ya udah, makasih. Coba, Ya, taruh, iya masih anget. Jadi hilangnya aspek sumber daya alam yang lain. Contohnya kayak gini. Ya, contoh misalnya. Jika satu orang bekerja, contohnya jika satu orang bekerja, ya, maka dia hasil produksinya terbatas, betul nggak? Jadi misalnya satu orang suruh buat sendal jepit, ya paling hanya bisa menghasilkan 5 atau 10. Itu pun udah kerja lembur dia. Tapi kalau dua orang bekerja akan menambah hasil produktivitas. Akan hasil produktivitas bertambah. Nggak. Tambah. Nah, kalau 3 orang dan 4 orang juga sama. Ya, atau sampai 50 orang. Nah, kalau sudah lebih sampai dengan 100, ya, maka apa yang terjadi? Dia nggak akan bertambah sumber daya, tidak akan bertambah produktivitas, tapi sumber daya alam berkurang. Kenapa bisa berkurang? Ya, karena produksinya menambah, maka semakin sedikit bahan baku gitu. Paham nggak? Kedengeran nggak? Lagi ngurus anak kamu? Lagi ngurus anak ya? Ih, anak sembarangan. Iya, nggak apa-apa kali kalau ngurus anak. Kelihatan banget, repot banget. Terus kamu kalau lagi masang status WA kan gitu. Wah nih, udah mau bisa ngomong-ngomong anak ya. Berarti kamu bisa itu. Bisa cepat jadi calon. Ih, enggak, masih lama. Ya kan itu kan calon. Nah, jadi kan 50 orang atau 100 orang, ya sumber daya alam berkurang. Nah, jadi menurut teori David Ricardo, semakin banyak tenaga kerja, maka mengakibatkan produktivitas bertambah, tapi ada tapinya. Ya, aspek yang lain berkurang gitu. Macam-macam aspeknya, bisa bahan baku, ya bisa pembagian tugas berkurang atau dan seterusnya. Nah, kemudian selain dalam diminishing return teori David Ricardo itu sendiri, dia menyatakan bahwa ini udah dicatat sebelum saya hapus. Sebentar. Iya, screenshot dulu boleh. Pakai apa nih? Kayak ini ya. Nanas ya. Oh, ini mangga ya. Oh, ini yang. Oh, yang baik enak. Rame ya di situ ya? Amanda jangan. Jangan ya. Iya nanti ya. Udah? Belum. Belum, ya udah terus. Lagi ngomong ya. Iya, Mama mandi. Udah lagi ngomong.
Udah, Pak. Udah. Nah, kemudian jadi dari teori David Ricardo ini, maka jenis perusahaan itu dibagi lagi. Dibagi berapa jenis ya? Di depan. Cacah. Jadi ya. Kakak lagi ngapain, Dek? Lagi belajar ya? Iya. Nah, di dalam teori produksi ini, maka jenis produksi lumayan. Mungkin mangga gitu ya. Selesai. Dibagi berapa macam ya? Yang pertama adalah industri ekstraktif. Enak ya? Ekstraktif. Nah, industri ekstraktif yaitu adalah industri yang mengambil bahan baku Udah kan pensil udah aku kasih. dari sumbernya dan langsung dipasarkan. Nah, saya ulangi nih. Jadi industri ekstraktif, ya industri yang mengambil bahan baku dari sumbernya dan langsung dipasarkan. Contohnya apa? Contohnya itu adalah perusahaan tambang. Kemudian perusahaan pasir. Ya, dan nelayan. Jadi dia itu tidak diolah, perusahaan tambang tuh. Batu bara tuh udah batu bara aja. Emas aja udah. Nah, nanti kalau jadi cincin gimana? Nah, itu beda lagi. Itu bukan perusahaan pertambangan namanya, perusahaan perhiasan namanya. Ya. Kemudian pasir ya, pasir yang bentuk bangunan tuh itu kan dari tepi sungai ya. Habis dari lava aktivitas gunung berapi. Ya, itu kan jatuhnya kan ke wilayah perairan atau sungai. Itu ditambang, perusahaannya dekat situ. Ya, nelayan juga sama. Langsung dijual, ya. Itu industri ekstraktif. Kemudian yang kedua adalah industri agraria. Nah, industri agraria adalah industri di bidang pertanian. Lagi ngomong nih, murid saya lagi ngomong. Iya. Tahu anaknya banyak nih. Iya, punya anak banyak kan ya? Enggak. Anaknya 20 katanya. Anak kamu 20 ya? Nyetak sendiri. Nanti aku kirim nanti. Anaknya 20. Bisa apa ih? Ya ponak-ponakannya. Jadi dia ngasuh banyak banget. Mila yang cocok jadi baby sister ya. Atau enggak guru PAUD. Iya deh ya. Mau menambah. Kamu mau jadi guru PAUD kayak cocok jadi guru PAUD kamu tuh. Enggak. Lihat aja nanti. Kalau kakak bilang kamu PAUD dah bener. Kayak industri di bidang pertanian. Iya. Nah, kalau agraria itu industri bidang pertanian. Contohnya apa sih? Contohnya perkebunan, pertanian. Iya. Pertanian. Kak, memang kalau perkebunan pertanian itu industri ya. Nah, jadi ada yang bilang industri, ada yang memang milik pribadi ya. Kalau di Indonesia itu kebanyakan tuh masih milik pribadi. Tapi kalau misalnya perusahaan tuh, misalnya perusahaan
Perusahaan Sosro ya. Nah, itu punya kebun teh. Terus perusahaan mana lagi tuh? Perusahaan Indofood ya. Itu punya perkebunan cabai. Terus perusahaan mana lagi tuh punya ladang beras gitu. Itu namanya industri agraria. Kemudian industri olahan, yaitu industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Alhamdulillah. Contohnya apa? Contohnya banyak nih. Contohnya industri otomotif, ya, kemudian tekstil, terus ada industri properti itu rumah ya. Nah, elektronik, dan lain-lain. Jadi olahan. Kalau di sini ada tekstil, properti, elektronik ya. Kalau otomotif itu dia tuh misalnya membeli bahan baku berupa lepengan besi, kemudian besi itu diolah menjadi kerangka atau enggak mesin. Jadilah kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tekstil membeli wol, kemudian diubah jadi benang, diubah menjadi kain, akhirnya jadi baju. Properti juga gitu. Jadi dia beli tanah, membeli bahan bangunan, dibuat bangunan rumah, kemudian dijual. Elektronik gitu dan lain-lain. Namanya industri olahan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah industri retail atau industri perdagangan. Atau perdagangan. Nah, industri retail atau perdagangan itu adalah industri yang menjual belikan barang tanpa merubah bentuknya. Nah, dan kemasannya. Nah, jadi misalnya kalau untuk ini contohnya apa? Contohnya adalah Ramayana, ya. Kemudian Tip Top, Ramayana, Tip Top, ya. Kemudian mall, dan seterusnya. Jadi industri retail itu adalah perdagangan adalah industri yang menjual belikan barang tanpa merubah bentuk dan kemasannya. Ini teman beli apa gitu, barang elektronik nih, kemudian dijual lagi. Misalnya beli TV, terus dijualnya TV lagi gitu. Nggak mungkin dijual TV berubah jadi oven gitu, nggak mungkin. Jadi ya bentuknya tetap kemasan cepat. Nah, diambil untung apa? Diambil untungnya dari selisih harga. Saya dari pabriknya harganya adalah 3.500.000, dijual 3.700.000 gitu. Nah, yang kelima, Tip Top tuh apa, Kak? apa? Tip Top. Tip Top nggak tahu. Enggak. Tip Top tuh pasar swalayan. Oh. Kayak apa ya? Tip Top tuh kalau misalnya kayak Giant lah. Emang di sana nggak ada Tip Top ya? Taunya kayak Hypermart, apa terus Lotte-Mart gitu-gitu. Oh, di sini terkenal banget tau nggak? Itu barangnya murah-murah. Biasa kalau awal bulan tuh ya, itu belanjanya di situ uang, misalnya keperluan apa aja gitu keluar rumahnya. Misalnya kayak Diskon. ya diskonnya banyak banget.
kayak daging, terus mie, terus sabun dan sebagainya tuh. Pokoknya awal bulan, ya itu pasti rame, selalu rame karena murah harganya. Nah, kemudian industri jasa, industri yang menyajikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya apa? Contohnya adalah perbankan, terus rumah sakit, ya. Kemudian adalah advokat, guru atau privat, ya. Terus apalagi misalnya jasa salon, ya, kecantikan. Itu jasa. Kak, tapi kan dia beli ada suka nawarin barang gitu. Nah, itu sampingannya aja dan itu diperbolehkan. Misalnya perbankan, ya, di situ kan ada kartu ATM tuh. Kartu ATM kan beli, ya. Tapi fokusnya bukan kartu ATM-nya. Rumah sakit, obat kan beli tuh. Tapi bukan obatnya, tapi adalah pelayanan kesehatannya. Advokat, ya, privat, misalnya privat nih kayak kakak nih. Kakak nggak nganjurin kamu beli buku dan sebagainya, cuman silakan kalau mau baca buku apa aja boleh gitu. Kecantikan juga gitu. Silakan kita catat dulu. Udah, Kak. Udah, bentar. Itu yang industri agraria, contohnya apa aja sih? Perkebunan sama satu lagi apa, Kak? Apa? Yang nomor 2, industri agraria, perkebunan sama apa? Perkebunan, pertanian. Oh. Oke, udah. Nah, kayak kalau sudah. Jadi, ini kan kecil, Mak. Nah, kalau teori produksi udah, kita masuk ke dalam rumah tangga produksi, ya, atau disingkat dengan rumah tangga produksi. Nah, rumah tangga produksi itu susunannya seperti ini: RTP, RTK, RTG, masyarakat luar, luar negeri,
pasar. Terus di mana Bang ya? Di sini ya Bang. Bang. Nah, atau ini. Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi. Nah, di dalam pelaku ekonomi ya, yang pertama adalah RTP. Tadi kita udah jelaskan rumah tangga produksi itu seperti apa. Nah, jadi alurnya kayak gimana sih? Alurnya kayak gini. Ya. Ya. Lagi ini aja. Jadi kalau kita lihat alur kegiatan ekonomi itu kayak gini ya. Jadi rumah tangga produksi, rumah tangga pemerintah, ya, rumah tangga konsumen, rumah tangga masyarakat internasional atau luar negeri, dan pasar. Jadi alurnya kayak gini. Nah, seperti apa sih rumah tangga konsumen atau RTK atau konsumen? Nah, konsumen ini adalah pelaku atau pengguna atau pemakai barang konsumsi. Nah, faktor mempengaruhi konsumen, ya, faktor mempengaruhi konsumen waktu itu udah kakak jelaskan ya, faktor mempengaruhi konsumen. Yaitu yang pertama adalah pendapatan, ya, kemudian yang B ada selera, yang ketiga adalah pretise. Nah, kalau pretise itu udah kelas menengah ke tinggi ya. Kalau selera itu kelas menengah, kalau pendapatan masih kelas menengah bawah. Kenapa pendapatan kelas menengah bawah? Biasanya niat barang itu ngukurnya uang, murah atau mahal gitu aja. Tapi kalau selera, ya, dia lihat dari yang dia suka. Tapi kalau pretise, dia udah nggak mikirin uang, dia udah harga diri lah. Misalnya kalau beli mobil nih, gue mendingan beli mobil Lamborghini. Kalau Raffi Ahmad ngomong kayak gitu. Kenapa? Dia nunjukin dirinya berkelas. Itu faktor mempengaruhi konsumen. Nah, kemudian konsumen itu dibagi menjadi dua ya, jenis konsumen ya. Yang pertama adalah konsumen aktif. Yang kedua adalah pasif. Kalau jalur ini namanya adalah jalur distribusi. Nah, kalau aktif, dia, ya, konsumen ini adalah ikut dalam memberikan masukan atau saran terhadap barang yang dikonsumsi. Biasanya kritis dia. Misalnya kayak gini, di mie ayam gitu. Aduh, mie ayam ini kurang garam gitu. Itu aktif tuh. Terus baju ini kurang ini nih, warnanya kurang cerah. Terus bahannya gampang robek. Ya.
Itu bahasa-bahasa konsumen tuh. Kalau marketing tahu, itu bisa diolah menjadi lebih baik gitu. Jangan wah lu udah beli ini cerewet lagi. Padahal nggak boleh begitu. Makanya kalau ada sales begitu langsung ditegur itu. Nah kan pelayanan tuh penting ya. Misalnya kita makan di KFC atau McDonald gitu. Rasanya hambar, itu langsung dibalikin. SOP-nya begitu. Jadi kalau misalnya kita bisa balikin kepada petugas di sana gitu, bahwa masakannya ini salah kirim atau rasanya nggak enak gitu, nggak sesuai dengan pesanannya, itu harus dibalikin. Kenapa sih? Karena itu untuk dalam produksi, karena disebut dengan konsumen aktif, artinya memberikan masukan supaya menjadi lebih baik. Bukan malah diabaikan atau dikucilkan atau dilecehkan gitu, dilecehkan dalam arti malah diledek atau disindir. Wah ini orang-orang kampung banget sih, atau wah nggak pernah makan enak ya, atau gitu-gitu gitu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu bisa jadi yaitu untuk meningkatkan kualitas produksinya juga gitu. Nah, yang lebih baik malah pasif mah diem aja. Tidak aktif dalam namun akan ditinggalkan. Akan meninggalkan. Yang bahaya nih yang pasif. Emang kalau nggak suka nggak ngomong dia, tapi ditinggal. Nah, itu lebih berbahaya. Contohnya apa? Dunkin Donut ya. Dunkin Donut tuh sekarang kalah loh sama Jeko loh. Padahal awalnya tuh Dunkin Donut tuh paling bagus ya. Tapi kenapa kalah sama Jeko? Karena variasinya lebih sedikit lain sebagainya. Gitu. Memang ada konsumen yang diem-diem aja. Padahal mungkin konsumen yang setia gitu. Tapi karena lama-lama nggak ada perubahan ya orang bosan juga kan. Akhirnya ya udahlah pindah aja ke yang lebih baik gitu. Nyoba yang baru Jeko. Supaya Jeko bervariasi dan rasanya enak. Akhirnya banyak yang ke Jeko. Nah, yang berbahaya itu yang pasif ini. Apa? Karena pasif ini dia tidak memberikan komentar, tapi tinggalin udah. Nggak suka tinggal. Makanya rumah makan itu hati-hati terhadap konsumen pasif. Kenapa? Karena bisa jadi dia tuh lebih teliti dalam arti memberikan masukan, tapi dia nggak akan ngomong. Ya, misalnya ini masakan ini gitu kan. Makanya kenapa harus ada uji coba dulu, di tester dulu ya, di tester ya oleh para itunya tuh. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu tadi. Kita kalau misalnya makan sesuatu nih nggak enak tuh, diem aja kan, tapi nggak ke situ lagi gitu, benar nggak? Halo? Iya benar. Alhamdulillah ya. Oke, udah aja nih kita break dulu. Udah tengah terasa, udah jam 17.57 ya. Silakan dicatat ya. Udah. Kita break dulu ya, saya sholat dulu. Iya Kak.
Ada biskuit tuh, Bu. Ini aja pisang. Ya. Nih. Kasih biskuit manis ya? Enggak. Ini Oreo. Amin. Nanti saya coba. Amin. Dari sapi.
Ayo teman, cepatlah bangun, lekas berwudu, dirikan sholat. Ayo teman, cepatlah bangun, lekas berwudu, dirikan sholat. Ayo teman, jangan melamun, kita ke masjid, jangan terlambat. Ingatlah ketika Rasul berkata, sholat adalah tiang agama. Kamu mandi ya, kamu mau air ini ya? Oke. Itu ada di situ sama enggak? Karet itu, aku teh habis buang aja. Aku teh habis karena malu minum. 2 rakaat, dulu 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ingatlah ketika Rasul berkata, sholat adalah tiang agama. Siapa yang Allah sesungguhnya yang miliknya. Ayo teman, kita sholat. Siapa yang gimana sih, Dek? Gimana sih, Dek? Iya, gimana sih dia? Maaf siapa? Nanti cabut kalau udah ini, udah panas. Habisin ya Mas, saya capek masak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Oh, udah sholat? Enggak, belum. Berisik banget suaranya. Kecil ya? Oke, baik. Sekarang kedengeran? Ya, udah. Lumayan. Tapi masih agak berisik. Oh, iya.
Baik ya, kita lanjut. Nah, kalau sudah RTK atau konsumen, ya tadi dibagi menjadi dua, aktif dan pasif. Selanjutnya kita masuk ke dalam distribusi. Nah, ini aja yang saya hapus. Nah, selanjutnya kita bahas tentang adalah pemerintah dulu dia ya. Rumah tangga pemerintah. Atau disingkat dengan RTG. Ya, peran pemerintah tidak bisa dipungkiri ya. Tanpa pemerintah maka tidak terjadi kegiatan ekonomi gitu. Walaupun bisa terjadi kegiatan ekonomi, maka tidak bisa berjalan maju, walau mungkin hanya sifatnya memenuhi kebutuhan aja ya. Tidak berkembang secara luas. Kalau gitu apa aja sih faktor di dalam pemerintah itu sendiri? Ya. Pemeran pemerintah itu sangat penting. Yang pertama adalah perumus kebijakan. Kemudian yang kedua adalah pelaksana. Agenda ekonomi. Kemudian apalagi pengawas agenda ekonomi. Nah, perumus kebijakan ya untuk membantu peran sektor ekonomi baik dari masyarakat kecil, menengah maupun yang tingkat atas. Maka pemerintah membuat rumusan kebijakan yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menjaga lalu lintas perekonomian. Nah, mengapa ada pengawas? Ya, tujuannya adalah untuk biar stabil atau biar harmonis atau biar berjalan dengan lancar. Kemudian selain perumus kebijakan, pelaksana agenda ekonomi, pengawas agenda ekonomi, ya, kemudian pemerintah lah yang membuat sarana dan prasarana ya. Perencana infrastruktur. Struktur ekonomi. Tanpa infrastruktur, maka ekonomi akan sifatnya adalah ya nggak berjalan dengan cepat. Nah, lalu lintas badan jasa juga tidak berjalan dengan mudah. Ya, ini kan kalau lihat garis-garis ini peran dari pemerintah nih untuk membuat infrastruktur seperti itu. Oh, ini yang nggak kalah menariknya adalah yang kelima adalah tugas pemerintah itu adalah penjamin kebutuhan bagi masyarakat. Jadi pemerintah atau negara itu menjamin kebutuhan bagi masyarakat supaya tidak berkurang. Misalnya beras mengalami kekurangan, maka pemerintah impor beras. Ditanya kepada Bulog, ya, stok beras masih aman atau belum? Misalnya terjadi lonjakan permintaan akan beras, berarti jumlah beras semakin menipis. Dilihat dulu stok nasionalnya dulu. Lihat negara daerah-daerah lain yang misalnya lubung padinya banyak, misalnya kayak Purwakarta, ya, Subang, terus Sukabumi, Bogor, Cianjur. Ya, di daerah-daerah sekitarnya tuh bagaimana? Musim panennya bagus gak? Kalau nggak misalnya terjadi
musibah atau kekeringan atau mungkin banjir, ya, jadi gagal tanam, maka pemerintah terpaksa impor. Tujuannya apa sih? Menjamin kebutuhan bagi masyarakat. Silakan kita dulu. Udah, Kak. Ya. Nah, kemudian dari rumah tangga pemerintah, kita masuk ke dalam fungsi dari peran bank. Dia itu adalah perbankan. RTB, rumah tangga bank. Nah, perbankan sama ya. Faktornya apa? Memberikan pinjaman. Pinjaman modal. Kemudian adalah tempat transaksi pembayaran. Baik lokal maupun internasional. Nah, bagaimana internasional? Contoh misalnya kamu tinggal di Perancis, ingin beli barang produk Kak Rudi. Nah, kan nggak mungkin. Transfernya pakai apa? Berarti transfer pakai bank. Jadi kakak misalnya banknya BCA, kamu banknya mungkin bank di Perancis ya. Jadi ditransfer. Mata uangnya mata uang apa? Misalnya kamu euro. Nah, jadi kakak sesuaikan dengan mata uangnya. Jadi adalah baik lokal maupun internasional. Nah, yang ketiga, tempat penyimpanan dana nasabah atau dana masyarakat. Kemudian yang keempat adalah tempat transaksi valuta asing. Kenapa valuta asing? Karena tempat penukaran mata uang ya. Misalnya ya kita dapat investor dari negara luar, misalnya Amerika Serikat, itu bentuknya kan dolar, bukan rupiah. Nah, kemudian pas misalnya dikirim ke bank suatu bank, dari bank itu dirupiahin. Nah, itu perbankan. Silakan dicatat. Nah, baik ya. Kalau sudah, oke, dikit lagi yang terakhir. Kemudian kita selanjutnya adalah distribusi. Ya, distribusi itu namanya adalah distributor. Distribusi apa sih? Distribusi ini adalah kegiatan pengiriman barang. Penting nggak sih? Penting. Tanpa distribusi, maka itu akan sulit kita untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Nah, makanya distribusi itu berkaitan dengan program pemerintah terkait dengan infrastruktur, misalnya jalan raya, jalan laut, ya jalan udara. Nah, itu harus lancar tuh. Supaya apa? Supaya kegiatan ekonomi tidak terganggu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah masyarakat luar negeri.
Nah, pengertian dari masyarakat luar negeri ini bukan berarti masyarakat itu istilah aja ya, istilah perdagangan internasional gitu. Nah, dari masyarakat luar negeri ini timbul namanya kegiatan ekspor impor. Nah, dari masyarakat ya dia keuntungannya dibagi dua. Ya. Pelaku masyarakatnya mendapat barang yang diinginkan. Nah, pelaku negaranya atau pelaku produsennya atau produksinya mendapat berupa apa? Valuta asing atau falas. Nah, kalau negara, pelaku pemerintahannya atau pelaku negaranya mendapat apa? Mendapat devisa. Apa bedanya falas sama devisa? Sebenarnya sih sama ya. Falas itu kan valuta asing ya, jadi mata uang dolar gitu. Nah, pemerintah tuh dapat selisihnya. Misalnya gini, contoh. Ya, satu barang ya di Indonesia ini dijual misalnya adalah 120.000 misalnya. Ya, ini lokal, sesingkat lokal. Nah, satu barang juga di luar negeri, ya ini harganya misalnya dolar ya. Misalnya adalah $25 misalnya. Nah, $25 kalau dirupiahin, berarti 25 dikali 14. Ya, 14.000 ya. Jadi 25 dikali 14. 02. 7. Berarti 350.000. Beda jauh nggak harganya? Beda jauh. Ya. Jadi kakak pernah nonton di channel Jepang ya? Itu Indomie kalau dijual di masyarakat Jepang itu harganya kurang lebih 30.000 untuk Indomie ayam bawang. Kalau di Indonesia mungkin harganya cuma 3.000 atau 2.500, di sana 30.000. Ya, selisih-selisih itu ya itu dimaksud dengan falas dan devisa. Tujuannya apa sih? Itu keuntungan negara. Ya, itu keuntungan dari perusahaan. Jadi kegiatan ekspor impor itu suatu hal yang wajar ya. Di dalam suatu negara itu kegiatan yang wajar. Oke, silakan dicatat dulu. Itu pelaku masyarakat apa tuh Pak sampingnya? Apa? Yang pelaku masyarakat sama dengan Pelaku masyarakat internasional barang. Dia dapatnya barang. Ini kan barang yang diinginkan ya. Sama dengan barang Perancis ya. Kalau di Perancis mungkin harganya berapa ya, tapi jatuh di Indonesia tuh jatuhnya lebih mahal. Sampai 2 kali lipat nih. Parfum di Perancis itu mungkin harganya berapa euro ya. Tapi kalau di Indonesia itu bisa sampai 500.000. Harganya lebih mahal. Padahal parfum aja ya, parfum yang ukurannya kecil ya. Harganya sampai 500.000. Hai, Kakak. Hai. Joko. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Enggak, Kak. Bukan. Ada. Ya. Iya. Halo adik. Jangan nakal deh ya. Baik ya, kalau tidak ada cukup hari ini pembelajarannya. Ya. Semoga pembelajaran yang kakak sampaikan ini bisa bermanfaat buat kamu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tumben Kak nggak ada soal? Waktu udah habis. Gue tadi mau bikin iya. soal cuman nggak terasa udah hampir setengah 6. Setengah Buat 6. PR aja Kak. Ya udah. Oke, saya bikin soal ya. Kita kumpulin ya. Nah. Rajinnya. Rajin nih, mau rajin banget. Rajin banget. Anak kesayangan ini nih. Emak bapaknya.
Ya, silakan kamu kerjakan ya, tapi nanti kirimin lewat WA kakak ya. Oke. Ya, mau screenshot atau ditulis silakan. Udah, Kak. Udah? Udah. Ya udah ya. Oke, kakak cukupkan sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Mm-mm.